Terima kasih Anda masih bersama kami di Landstalk pemirsa. Kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda terkait topik yang kami bahas hari ini, maut berulang kembali di STIP. Dan sudah ada narasumber berikutnya, ada Imam Prasojo, sosiolog. Selamat siang Mas Imam. Selamat siang. Iya, melihat kondisi yang ini kita bilangnya berulang kembali, bahkan juga beredar juga dengan kita sebutnya tradisi seperti ini. Tanggapan Anda ini kenapa bisa terus terjadi di dunia pendidikan dan justru di sekolah-sekolah plat merah seperti itu? Ya sebetulnya nggak mengenal plat merah atau plat hitam gitu kan. Ini ada sebuah lingkungan ya yang saya menamailah supaya kita lebih memberikan disinsentif terhadap lingkungan-lingkungan seperti ini. Ini adalah contoh lingkungan yang suka tidak suka ya bahwa mereka ini ada di situ budaya kekerasan, itu yang pertama. Nah yang kedua adalah budaya pengecut. Budaya pengecut. Nah gimana nggak pengecut ya, kakak kelas mempelonco kekerasan ya, melakukan tindak kekerasan kepada adik kelasnya dan keroyokan pula. Iya. Ini adalah perilaku coward, betul-betul pengecut menurut saya. Dan budaya pengecut ini itu bisa jadi mereka tidak menganggap itu sebagai perilaku pengecut ya, tapi adalah perilaku sikap arogan kepada adik-adik kelas yang tidak sama sekali memiliki rasa kecintaan terhadap adik-adiknya gitu kan. Ini adalah arogansi yang menurut saya ini tumbuh secara hidden ya, tersembunyi, tetapi itu tersosialisasi secara sistematis. Nah, ini dari mana budaya pengecut ini? Nah, ini masing-masing institusi, bahkan yang menyandang sebagai institusi pendidikan sekalipun, itu di situ bekerja yang namanya hidden curriculum yang tumbuh gitu. Dan ini lihat ini, saya lihat di di TV orang-orang pengecut gitu yang bergerombol gitu, dan ini mereka bisa jadi korban juga sebetulnya sebelumnya ya. Sebelumnya. Jadi kultur pengecut ini bekerja dan mengena kepada kemudian aktor-aktor ini meneruskan gitu kan. Nah akhirnya terus memakan korban. Nah, jadi di sini tidak cukup kita itu hanya memberi sanksi, apalagi kepada pelaku sekarang ini, terus kemudian para dosen atau para gurunya, tapi harus diputus itu kultur pengecut dan kultur kekerasan itu. Apakah misalnya ya, ini makanya ini perlu diskusi panjang bagaimana melakukan perubahan sistemik. Kalau hanya sekedar pakai penindakan hukum tanpa ada perubahan sistem pengelolaan ya, apalagi ini kan baru terjadi tahun yang lalu kan. Ya. Nah, apa perubahan sistemik yang sudah dilakukan gitu? Apa cukup hanya sekedar menangkap pelakunya? Saya rasa kalau itu yang terjadi sama sekali tidak cukup. Ya, Mas Imam, ini menarik. Pernyataan Mas Imam itu memang mengkonfirmasi peristiwa-peristiwa paling tidak di STP ini. Apa yang terjadi di 2017 ini, itu jelas pelakunya bukanlah mereka yang melakukan pada di 2014, bukan yang melakukan pada saat 2008. Nah, kalau tadi dikatakan ada budaya kekerasan, ada budaya pengecut, dan ada terbentuknya sifat-sifat arogan ini, kenapa Mas, ini kok bisa membentuk di situ? Tadi dikatakan juga ada semacam sesuatu yang tersembunyi tapi tersosialisasi itu. Padahal ini kan hampir 24 jam itu mereka itu diawasi sama sistem dalam tanda kutip ya. Artinya mereka tinggal di sana, belajar di sana. Apa yang salah sebetulnya? Itu yang perlu diteliti ya, yang kebetulan kami melakukan penelitian, tapi bukan di sini ya. Misalnya di SMK ataupun bahkan SMP nih, di sekitar Manggarai. Itu berlapis-lapis yang namanya agen-agen kekerasan ya.
pertama di sekolah itu tuh ada pentolan-pentolan kekerasan yang bisa jadi dia itu adalah orang-orang yang sudah terbiasa melakukan hal itu, terus kemudian berkumpul menjadi pentolan-pentolan agen-agen kekerasan, gitu kan. Nah, tetapi di sekolah, ya ini lagi-lagi bukan di STIP ya, yang kami teliti itu, misalnya alumni sekolah itu yang kebetulan drop out, itu ada di pinggir-pinggir sekolah, ya. Kemudian mereka itu berkerumun dan biasanya mensosialisasikan kekerasan itu, misalnya dengan memberi label kepada orang yang nggak mau tawuran, pengecut, panci, ya segala macam lah itu. Biasanya kata-kata seperti itu. Tapi juga di sekeliling sekolah itu muncul juga mereka yang menjadi pentolan-pentolan ini biasanya anggota geng. Okay. Nah, gengnya macam-macam, ada namanya macam-macam, mulai dari yang berbau kekerasan. Misalnya yang saya tahu itu ada geng yang namanya Pasipur, pasukan siap tempur, Glorados, gelondongan Raja Dosa, Romusa, rombongan muka sangar misalnya. Nah itu saya yakin banyak ya seperti itu. Nah ini yang untuk STIP ini perlu diteliti di mana itu titik-titik aktor-aktor penebar kekerasan. Nah, terus setelah kita pahami baru diputus bagaimana memutusnya. Ya ini kan mungkin turun-temurun ini cara model-model yang cara-cara pendidikan yang mengandalkan otot daripada otak. Bisa jadi itu juga masih melekat. Ya. Baik. Mas Imam Prasojo, terima kasih banyak Mas sudah bergabung bersama kami di Landstok Berita 1. Pemirsa jangan kemana-mana. Dipopulerkan budaya pengecut. Baik. Terima kasih banyak Mas Imam Prasojo. Landstok masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.